laptop itu nggak bisa connect. Nanti kalau saya pakai HP, otomatis waktu perekaman nggak ada suaranya deh. Pakai laptop saja Ibu. Yang laptop nanti jenengan salah satu device-nya dimatikan. Ini Ibu kayaknya dua-duanya bunyi Ibu. Iya, Tapi ini nggak muncul sama sekali. Suaranya itu ada, cuma di layar itu nggak tampil Pak, yang di laptop. Oh begitu. Kayaknya sinyal ini Pak. Pak Roni. Ya, sudah masuk belum itu gambar slide Pak Roni? presentasi saya? Pak Roni sudah install Fastcam belum? Sudah, Pak. Belum muncul. Belum muncul Pak. Mungkin lagi di jalan. Tes, halo, Pak. Ya, belum muncul Pak. Sekarang sudah belum? Belum. Oke, sudah muncul. Sudah. Suara saya sudah kedengaran belum? Sudah. Oh ya. Suaranya Pak Roni. kedengaran. PPT-nya juga sudah. Sekarang PPT. share PPT. Ini sudah belum? Sudah Ya, kelihatan. PPT dengan share coba. Oke, sampun. Nah. PPT-nya belum, tapi layarnya sudah. Oke, sudah. Bagus. Oh ya. Sudah Pak Roni. Oke. Sudah masuk Pak Roni. Jenengan sudah sambil merekam toh ini? Iya, saya sudah merekam, Pak. Oke. Yang rekam baru satu. Coba ada backup-nya coba. Oke. Tadi Bu Resti saya minta untuk merekam supaya ada backup-nya. Ini dua yang merekam. Oke. Saya kode dulu. Pak Roni sudah presentasi Pak Roni? Ya, sudah siap, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya cek hostnya. Bu Septi. Sudah siap Bu Septi? Sudah siap jadi host? Iya Pak. Oke, jangan lupa tugasnya ya. Mau tanya sebentar sebelum. Oh ya silahkan. Iya. Mau tanya. Kan ini saya pakai dua. Nah, biar suaranya nggak feedback itu yang dimatiin berarti yang di laptop nggih? Ya, yang di laptop saja. Yang di laptop yang dimatikan. Ya Pak. Bu Septi sudah siap? Kamu disuruh belajar nggak mau. Halo Bu Septi. Ya, insya Allah nanti siap, Pak. selama proses Ya. nanti jenengan kontrol mic ya. Kontrol mic peserta. Jangan sampai lupa kontrol mic peserta. Yang dihidupkan hanya mic-nya Pak Roni, mic-nya moderator sama mic penjenengan. Yang lain harus mati semua. Selain penjenengan bertiga, semua mic harus mati semua. Oke, sudah paham? Bisa ya Bu Septi? Halo Bu Septi. Sembari nunggu Bu Septi, Bu Resti siap jadi moderator ya? Insya Allah Pak. Oke, dalam menjadi moderator, tolong nanti jenengan sambari kontrol
chat ya, supaya nanti bisa share bisa membaca chat teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan. Iya, Itu ya. iya, Pak. Oke. Oke, kalau sudah siap semua, Bu Septi sudah. Saya kasihkan ke jenengan hostnya ya. Insya Allah siap. Ya. Oh, Bu Septi belum siap. Oke, siap Bu Septi. Sudah siap belum Bu Septi? Ampun, boleh punya IoT, tidak sakit. Ini sambil menunggu Bu Septi. Bu Resti, halo. Iya, Pak. Bu Resti. Sambil Iya, Pak. menunggu Bu Septi, jenengan Bu Septi. NTK, piye? Oke, saya lanjutkan. Sambil menunggu Bu Septi, jenengan ambil alih host dulu ya. Nanti kalau Bu Septi sudah oke, jenengan limpahkan hostnya ke Bu Septi. Gitu aja dulu, biar waktunya lebih efektif. Iya, Pak. Bisa ya Bu ya? Oke. Ini saya mulai pindahkan ke penjenengan ya, hostnya ya. Iya, Pak. Oke, silakan bisa dimulai Bu Resti selaku host sekaligus moderator. Nanti kalau Bu Septi sudah masuk, nanti dialihkan ke Bu Septi. Terima kasih, monggo selamat Pak. Sebentar, berdiskusi, Pak. selamat berseminar. Oke. Pak Ma'ruf. Inje. Tahunya Bu Septi siap gimana? Ya, Bu Resti. Nanti Apa? dikontak saja. Oh, itu sudah udah masuk itu Bu Septi. Oke, dipindah. Silahkan bisa Ya, dimulai. pindah dulu. Oh, nggak bisanya punya Umi laptopnya karena belum diinstal Septi. ini baru ini lebih Halo, ini Bu kan Septi. semuanya dapat Oke, silahkan dimulai Bu Septi. ada yang jadi host, ada yang jadi moderator. Semuanya dapat tugas. Silakan bisa dimulai Bu Septi. Oh iya, terima kasih Pak. Pak Roni, halo. Oke. Nanti kalau Bu Septi sudah mulai, Bu Resti nanti sama langsung jenengan Pak klik Roni rekam siap ya. Oke, ini sudah rekam dari tadi, Pak. Halo, suara saya jelas atau tidak? Pak Roni silakan langsung rekam aja. Ya. Silakan monggo. Ya, siap nggih? Oke, siap. Ya, terdengar jelas Pak Roni. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, peserta VCT batch 6. Perkenalkan dulu sebelum kita mulai, kami bertiga insya Allah nanti berkolaborasi dengan saya sebagai host, Septiana dari SD Teruman Bantul, sebagai moderator Ibu Resti Wisma Bintari dari SD 2 Wojo Sewon, dan presenter kita nanti adalah Bapak Roni Rahmawanto MPD dari SD Ngentak Samben. Dengan materinya 7 wasiat hebat. Masih mau menjadi
guru biasa. Untuk waktunya nanti kami persilahkan pengaturan waktunya kepada moderator, yaitu Ibu Resti Wisma Bintari. Sudah siap, Ibu? Halo, Bu Resti. Sepertinya Bu Resti kemana ini ya, Bu? Iya, Bu. Siap, Bu. Oh ya. Kita mulai nggih Bapak Ibu. Untuk waktu kami serahkan kepada moderator, kepada Ibu Resti Wisma Bintari kami serahkan. Monggo, selamat menyimak nih Bapak Ibu semua. Terima kasih, Bu Septi, atas waktunya. Sebelum kita mulai acara malam hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu presenter kita, yaitu Bapak Roni Rahmawanto MPD. Beliau beralamat di Patihan, Gading Sari, Sanden. Beliau mengajar di SD Ngentak, Sanden sebagai guru kelas 6. Prestasi yang pernah diraih oleh beliau yang pertama sebagai finalis My Teacher, My Hero Telkom di Jakarta tahun 2016. Yang kedua, sebagai juara 2 Lomba Ngudar Kawruh Tembang tingkat Kabupaten Bantul tahun 2017. Yang ketiga, sebagai juara 3 Lomba Guru Berprestasi tingkat Kabupaten Bantul tahun 2018. Yang keempat, sebagai finalis inovasi pembelajaran tingkat nasional yang berlangsung di Bali. Kelima, juara 2 Lomba Olimpiade Guru Nasional tingkat Kabupaten Bantul cabang matematika tahun 2019. Dan yang terakhir sebagai finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional yang berlangsung di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Itulah segudang prestasi dari beliau. Ternyata beliau benar-benar guru hebat. Marilah kita ikuti 7 wasiat hebat dari guru hebat. Kepada Bapak Roni, dipersilahkan. Baik, saya awali. Assalamualaikum Roni. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Roni. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Waalaikumsalam semua warahmatullahi wabarakatuh. instruktur maupun peserta pelatihan VCT Batch 6 DIY. Senang sekali pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Resti Wisma Bintari dan juga Ibu Septiana. Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat semua nggih? Semoga sekarang dan selanjutnya kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kesempatan menjadi presenter pada malam hari ini tidak akan saya sia-siakan. Saya akan manfaatkan untuk mewujudkan salah satu cita-cita saya, yaitu menjadi seorang motivator. Ya nanti minimal sebagai motivator untuk diri saya sendiri. Baik, Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Mohon maaf meskipun tadi sudah perkenalan. Saya ulang kembali. Nama saya Roni Rahmawanto. Saya seorang guru di SD Ngentak, Korwil Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.
Untuk materi yang saya bawakan pada malam hari ini, saya beri judul 7 wasiat hebat masih mau jadi guru biasa. Lalu, apakah presenter di sini adalah seorang guru luar biasa? Kok berani-beraninya membawakan materi dengan judul seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Saya juga seorang guru yang biasa saja. Saya mengajar di kelas 6 dan juga tidak punya prestasi yang patut dibanggakan. Tadi ya masih masih istilahnya kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu di sini ya masih abal-abal. Baik, saya berbicara seperti ini tidak kok merendah, tapi karena memang saya kenyataannya seperti ini. Kalau boleh jujur, Bapak Ibu di sini lebih pantas dikatakan sebagai guru yang hebat dan penuh kreativitas dalam mengajar. Pada malam hari ini, judul tersebut itu 7 wasiat hebat. Itu hanya saya ambilkan dari buku-buku motivasi yang sudah saya baca. Jadi materi pada malam hari ini bisa dikatakan semacam bedah buku. Apa sih materi yang saya ambilkan ini? Yaitu yang pertama, saya ambilkan dari buku 10 jurus terlarang. Kok masih mau bisnis cara biasa? Ini adalah buku ke-7 dari Ipo Santoso. Kemudian buku yang kedua yaitu berjudul 13 wasiat terlarang dahsyat dengan otak kanan. Buku ini adalah buku ke-10 dari Ipo Santoso. Dan juga yang terakhir saya kombinasi dengan buku berjudul Guru Super Indonesia. Ini adalah buku karya dari motivator kita yaitu Pak Mario Teguh. Bapak Ibu, tentu karena waktu menyusun materi ini hanya singkat sekali, tentu saja masih banyak materi yang terlewatkan, tidak sempat saya tulis di sini. Pada dasarnya saat ini hanya untuk saya gunakan untuk latihan berbicara di depan umum ya. Nanti kalau dirasa bermanfaat, nanti silahkan diikuti, tetapi kalau tidak bermanfaat, saya tidak bisa ganti rugi waktu yang Bapak Ibu gunakan untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu, langsung kita ke materi. Dari judulnya yaitu wasiat, itu artinya yaitu pesan. 7 wasiat hebat. Apa artinya? Yaitu 7 pesan yang bisa kita gunakan untuk menghebatkan diri dan juga menghebatkan pembelajaran kita. Sebagaimana Jim Collins dalam buku yang dia tulis, Good to Great, sempat berujar bahwa baik itu adalah musuhnya hebat. Artinya, apabila kita ingin hebat, maka kita tidak boleh merasa sudah cukup baik. Begitu kita merasa sudah cukup baik, maka kita akan enggan untuk memperbaiki diri. Dengan kata lain, merasa sudah cukup baik itu bisa membuat kita terlena, sehingga kita tak akan pernah menjadi hebat. Tentu saja saya yakin
Bapak Ibu di sini mengikuti kegiatan PCT ini karena kita sudah meyakini bahwa kita itu belum hebat dan kita sangat perlu untuk memperbaiki diri guna meningkatkan kemampuan kita. Seperti yang Pak Mario Teguh bilang, guru terbaik itu adalah guru yang ikhlas untuk selamanya menjadi murid. Jadi guru yang terbaik, guru yang hebat, itu adalah guru yang ikhlas untuk selamanya menjadi murid. Itu pentingnya kita belajar dan terus belajar. Cek, halo, masih menyimak gini? Mas. Halo? Iya, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Memasuki wasiat yang pertama, yaitu tertawalah. Loh, saat ini sedang ada pandemi corona, kok malah disuruh tertawa? Lalu apa yang ditertawakan? Mohon maaf Bapak Ibu, jangan salah sangka dulu ya. Tertawa di sini itu maksudnya yaitu menjadikan diri kita kreatif. Karena tertawa itu juga suatu keterampilan tersendiri. Banyak juga teman yang sulit untuk tertawa. Kenyataannya begitu ya, ada yang mudah tertawa, tapi juga ada kita sudah berusaha melucu, tapi dia tetap tidak tertawa. Bapak Ibu, sewaktu kita tertawa karena sebuah candaan, sebuah gurauan, itu pada waktu yang sama kita sedang mengasah kemampuan otak kanan. Loh, kok bisa? Karena ketika kita tertawa, maka pada waktu yang sama otak kiri kita itu tidak bisa berpikir. Dan itu artinya otak kanan kita, bagian otak yang memiliki potensi tanpa batas, itu leluasa melahap candaan atau gurauan tersebut. Dengan demikian, jadilah kita orang dengan otak kanan. Walaupun hanya sesaat pada saat kita tertawa itu. Kemampuan tertawa ini sering juga berkaitan dengan imajinasi, bisa dengan empati, bisa juga dengan keramah tamahan, yang semuanya itu berakar pada otak kanan. Nah, sebagai guru, kita itu cenderung selalu menggunakan otak kiri dan kurang berpikir dengan otak kanan. Bapak Ibu, orang dengan otak kanan itu merupakan orang yang tidak biasa. Orang biasa menghabiskan waktu liburnya untuk bermalas-malasan. Orang biasa menghabiskan waktu dan uangnya di pasar, di toko, di swalayan. Karena sekarang ada pandemi corona, orang biasa itu juga di rumah, menghabiskan waktunya di rumah tanpa berbuat apa-apa. Biasanya kalau pagi itu membaca WA, terus kalau bosen membuka Facebook, bosen lagi buka Instagram, bosen lagi melihat berita. Nah, nanti kalau batunya lobet, nanti dicas terus tidur. Terus tahu-tahu sudah sore. Nah, tetapi orang luar biasa itu menghabiskan waktu untuk menambah kemampuan diri. Salah satunya ya ini dengan mengikuti VCT Batch 6. Sambil iklan ya nih ya. Oke, kita lihat tokoh-tokoh di Indonesia saja ya. Ada Pak Erick Thohir. Sekarang jadi Menteri BUMN. Ada Pak Nadiem Makarim,
sekarang Menteri Pendidikan, dulu CEO Gojek. Atau ada juga Bapak Khairul Tanjung, pemilik CT Corp, pemilik Trans TV, Trans 7, Trans Studio, Transmart, dan lainnya. Berdasarkan buku biografi yang saya baca, itu beliau memanfaatkan waktunya menit demi menit secara optimal dan juga kreatif. Kalau Pak Khairul Tanjung itu bukunya judulnya Khairul Tanjung Anak Singkong. Dulu yang pertama dia membuka usaha fotokopi. Dia memfotokopi buku teman-temannya. Jadi teman-temannya itu menitip buku untuk difotokopi. Dia fotokopi ke fotokopian yang paling murah. Kemudian dari hasil modalnya dia dapat menyisihkan uangnya dan membeli mesin fotokopi dan buka di kampusnya. Akhirnya lama-lama berkembang. Sekarang sudah jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, intinya yaitu jangan pernah melalaikan atau mengabaikan kreativitas kita. Otak kanan kita yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat luas. Nah, kaitan kita sebagai guru apa? Yaitu sebagai guru tentu saja siswa akan lebih senang kalau belajar bersama guru yang kreatif dengan berbagai macam cara mengajar, kadang juga diselingi dengan humor, mungkin juga dengan musik, kadang-kadang senam di dalam kelas, kadang membuat yel-yel, kemudian ada juga permainan-permainan, kadang naik sepeda bersama-sama terus pergi kemana. Ya, tentu kegiatan-kegiatan yang kreatif, ada juga masak-memasak, misalnya ada jual-jualan, dan seterusnya, itu akan sangat menyenangkan siswa. Dan kalau siswa senang, otak kanannya juga akan berkembang, daya kreativitasnya juga akan berkembang. Kita lanjutkan sampai di wasiat yang kedua, yaitu rancang mimpimu. Ini ada gambar Insinyur Soekarno dan juga ada gambar impian adalah arah. Menurut psikolog, dari sekian banyak teori tentang impian atau mimpi, ada yang menyebutkan bahwa mimpi itu adalah percikan-percikan pulsa otak kita yang sedang memancar tak terkendali. Uniknya, ketidakteraturan ini malah membebaskan cara pikir kita yang lazimnya terkotak-kotak. Sedemikian mendesaknya impian, sehingga impian itu harus segera kita laksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Oleh karena itu, sedini mungkin kita harus memiliki impian itu. Bapak Presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno mengatakan bahwa sebentar ya, ini ada gangguan suara. Oke, kita lanjutkan. Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno, itu mengatakan bahwa gantunglah cita-citamu setinggi langit. Apa artinya? Kita harus mempunyai impian yang besar, impian yang tinggi. Setelah itu, impian akan ada di alam bawah sadar kita. Apabila sudah sampai pada kondisi di alam bawah sadar, tentu dalam impian itu tanpa diperintahkan sekalipun,
kita akan mencari cara bagaimana untuk meraih impian itu. Dan tentu saja kita menikmati proses untuk mencapai impian itu. Dalam mungkin waktu beberapa hari, beberapa minggu, sampai mungkin tahun atau mungkin bisa puluhan tahun. Nah, sebagai seorang guru, itu tentu kita mempunyai impian untuk siswa kita. Apa sih impian? Bagaimana sih kalau di yang mengajar itu Pak Roni itu siswanya terus bagaimana sih? Itu sebagai guru. Kalau sebagai orang tua bagaimana? Kita juga mempunyai impian untuk anak-anak kita, untuk buah hati kita di rumah. Nah, sebagai orang tua, sebagai pribadi itu juga kita mempunyai impian, target untuk diri kita sendiri. Misalnya, kita mempunyai impian umur sekian kita bisa membeli apa, atau umur sekian kita bisa sampai di luar negeri atau di mana. Nah, tentu semua itu terserah kita sendiri yang akan menentukan. Dan juga ada harga yang harus kita bayar untuk mewujudkan impian itu. Ada usaha yang harus kita tempuh untuk mewujudkan impian-impian kita. Nah, kita sampai di wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga yaitu berdamai dengan badai. Di dalam menghadapi impian atau mungkin mencapai keinginan atau cita-cita, kadang kita mengalami atau menemui halangan serta rintangan. Kalau di dalam kondisi sekarang itu terlihat nyata, ini saya gambarkan, badainya berupa virus corona yang mengelilingi bumi. Ini keadaan sedunia sama saja. Kita dihantui oleh pandemi virus corona. Artinya, suka atau tidak suka, virus corona ini telah terjadi dan tinggal bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Walaupun kita disuruh untuk tetap tinggal di rumah, tentu di rumah pun harus kita manfaatkan waktu dengan baik. Kita manfaatkan waktu secara produktif. Kalau keadaan seperti misalnya di kelas kita ya kadang ada siswa yang suka semaunya sendiri, ada yang dia tidak mau mengikuti aturan, suka membuat ulah dan sebagainya. Itu adalah ibarat badai. Tentu kita punya trik atau siasat untuk menghadapinya. Kemudian juga sebagai seorang guru, kadang badai yang menerpa itu berupa misalnya kita harus menghadapi visitasi oleh pengawas, kita harus membuat laporan bos, kita harus menghadapi beban administrasi yang banyak, mau digunakan untuk penilaian akreditasi, atau misal sekolah kita mau lomba sekolah sehat, atau kita sebagai petugas aset, atau mungkin dapodik juga. Dalam waktu yang sama harus menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Itu tentu sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita harus bersahabat dengan badai seperti ini. Maksudnya yaitu kita harus mempunyai sikap yang tenang, kemudian juga selalu berpikir positif, dan yang tak kalah penting yaitu kita harus punya planning atau persiapan menghadapi apa, menghadapi tagihan, menghadapi apa. Itu tidak bisa serta-merta atau tiba-tiba begitu surat edaran muncul atau deadline muncul kita sudah ada gitu. Kalau kita tidak persiapan terlebih dahulu, biasanya kita akan kesulitan dan kita
cenderung untuk ribut sendiri kalau perencanaannya memang kurang. Tapi percayalah, kita selalu yakin bahwa di balik kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Itu yang mendasari kita untuk selalu bersikap tenang dalam menghadapi kesulitan. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat, ini ada foto mas-mas ganteng dan juga mbak-mbak yang cantik-cantik. Judulnya yaitu gantilah gelar dan jabatan. Apa sih ini maksudnya? Bapak Ibu, kalau titel atau gelar yang formal, misalnya SPD, Sarjana Pendidikan, misalnya MPD, Magister Pendidikan, MA itu apa ya MA? Misalnya Profesor Ma'ruf Yuniarno MA. Nah, ini adalah manfaatnya untuk personal branding. Oh ya, saya penasaran. Halo Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf ini masih ada hubungannya dengan Pak Wakil Presiden kita sekarang tidak ya? Oh, ada. Oh ya, Bapak Ibu, ada juga titel non formal atau akronim yang terkesan guyonan. Itu juga tidak jauh beda. Malah kadang efeknya itu bisa lebih greget. Bisa juga bikin kaget. Contoh, Susilo Bambang Yudhoyono, disingkat SBY. Orang cenderung ingat SBY itu siapa? Susilo Bambang Yudhoyono. Joko Widodo, disingkat Jokowi. Ya, kalau Pak Jokowi ingat, tapi nama lengkapnya lupa. Itu saya pernah melihat video seorang nenek-nenek itu ditanya oleh Pak Jokowi, namanya siapa? Namanya cuma bilang Jokowi. Nama lengkapnya, tidak tahu gitu. Misalnya ini Mbak yang pakai kerudung pink ini, Diana Yura. Yura kepanjangan dari Yulias Rahmawati. Nah, biar diingat namanya diganti pakai Yura, Diana Yura. Nah, kemudian yang Mas ganteng ini namanya Yubi, YUBI. Itu ternyata kepanjangan, nama lengkapnya yaitu Yudi Biantoro. Nah, biar semua ingat, jadi disingkat dengan Yubi. Ada juga Mbak yang kerudung kuning, PS. PS itu singkatannya Purwanti Setiawati. Orang cenderung ingat PS daripada Mbak Pur sendiri. Kalau saya sendiri, itu di sekolah saya, nama saya PR. PR itu apa ya? Bukan pekerjaan rumah. PR itu yaitu singkatan dari Pak Roni. Oke, tujuan dari mengganti gelar dan jabatan yang dimaksud di sini itu adalah untuk personal branding, agar seseorang selalu ingat dengan nama kita. Tentu tidak hanya dengan cara yang ada seperti itu. Ada juga yang lebih penting lagi, yaitu sikap kita, tingkah laku kita, mungkin cara kita berbicara, cara bersikap kita terhadap orang lain. Kalau misalnya hanya nama, misalnya namanya ini ya harus positif ya namanya. Kalau negatif ada juga sih. Dan misalnya MM, wah, MM kan Magister Manajemen, tapi singkatannya di sini MM Morat Marit. Nah, itu tidak disarankan ya seperti itu. Kemudian selain itu, maksud dari mengganti gelar dan jabatan di sini yaitu kita harus sesuaikan kemampuan kita dengan gelar yang kita miliki. Bahkan kalau bisa, kita itu setingkat lebih tinggi dari gelar yang kita miliki. Misalnya SPD,
sarjana pendidikan. Nah, kemampuannya setingkat di atasnya, yaitu kemampuannya seperti MPD. Misalnya gelarnya sudah MPD, kemampuannya harus doktor. Jangan sampai malah terbalik. Misalnya seperti saya, gelarnya MPD, kemampuannya SPD. Nah, ini tidak boleh. Seharusnya kemampuannya itu harus lebih tinggi. Kemudian, ya untuk mencapai kemampuan seperti itu, ya tentu kita harus capai dengan belajar dan juga belajar dari manapun sumbernya, kita pelajari untuk mencapai tingkat atau level di atas yang mau kita capai. Kalau secara resmi kita kalau ada kesempatan ya sekolah lagi untuk mencapai gelar yang formal, yang tidak cuma tidak cuma kemampuannya saja, tapi ya memang sungguh-sungguh betul-betul dia memang mengusahakan untuk setingkat di atas gelar yang sudah sekarang dimiliki. Oke, sudah separuh ini, sudah separuh jalan, sudah di wasiat yang keempat, tinggal 3 wasiat lagi. Mungkin sampai di sini ada yang ingin disampaikan dulu dari Bapak Ibu. Halo, Mbak Risti. Oke. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan di wasiat yang kelima. Masuklah ke surga paling dulu. Nah, ilmu yang tadi sudah kita dapat, kita miliki, itu sedapat mungkin harus kita aplikasikan, kita terapkan. Manajemen by action. Dalam hal ini kita didesak untuk segera melangkah, alias harus mulai aplikasi ilmu yang kita miliki. Sebagaimana kita tahu apalah arti sebuah ilmu kalau tidak diterapkan. Dan juga semakin ilmu kita terapkan, maka kita akan semakin menguasai dalam ilmu tersebut. Misalnya kalau kita di VCT, misalnya ada membuat flyer, membuat Google Form, membuat video pembelajaran. Semakin sering kita membuat flyer, beberapa kali pengalaman-pengalaman kita, tentu flyer yang kita buat, kita hasilkan itu akan semakin bagus. Membuat video pembelajaran juga seperti itu. Pada awal yang pertama mungkin kita masih grogi, masih gemeteran dan sebagainya. Tapi ketika membuat sudah yang ke-10 itu sudah santai, sudah nyaman, dilihat juga enak. Kemudian intinya kita sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Oke, selanjutnya yaitu yang ke-6. Waspadai zaman edan. Maksud dari kalimat ini yaitu kita harus tetap positif dalam menghadapi persaingan. Loh, persaingan dengan siapa? Ya utamanya yaitu persaingan dengan perubahan. Apakah kita bisa lebih maju dari perubahan atau malah kita tertinggal dari perubahan? Menurut pengalaman dan pembelajaran selama ini, itu ada 2 tahapan yang harus kita lalui untuk dapat berpikir dalam kerangka positif. Yang pertama yaitu kita mencoba berpikir positif kepada Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh percaya bahwa apa saja yang kita miliki, kita alami,
itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik bagi kita. Kendati mungkin seringkali tanpa disadari kita tidak terkecuali saya sendiri, itu kadang memandang sesuatu itu mungkin kalau tidak menyenangkan itu tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Tapi semua itu pasti ada manfaatnya. Langkah kedua yaitu kita mencoba berpikir positif terhadap diri kita sendiri. Maksudnya apa? Diri kita itu diciptakan dan dititipi kekuatan oleh Tuhan. Itu sebenarnya kita mampu meraih apa saja. Kendati mungkin kita terkesan mustahil atau membatasi kemampuan kita, meremehkan diri kita sendiri, meremehkan visi dan potensi kita, itu bahkan kita berpikir bahwa itu tidak akan terjadi. Nah, itu sebenarnya pandangan yang kurang tepat ya. Kita harus berpikir positif dengan tanpa mengecilkan diri kita sendiri. Mungkin kalau orang Jawa itu biasanya ya merendah di hadapan orang lain, tapi dalam hatinya dia sebenarnya mampu, dia berpikir mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau pengalaman saya waktu kuliah itu di luar kota itu banyak bertemu dengan interaksi dengan orang suku-suku dari luar Jawa, itu mereka itu cenderung mengatakan apa yang sebenarnya, jadi tanpa ditutup-tutupi, mereka mengatakan apa yang ada di isi hati mereka, itu tidak jaim seperti kebanyakan orang Jawa seperti kita. Itu sangat jauh berbeda ya, tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing semua itu. Oke, selanjutnya yaitu terakhir ya, sambutlah Spielberg. Wah, Spielberg itu siapa ya? Ada yang tidak tahu mungkin? Bapak Ibu tentu mengenal Steven Spielberg. Beliau adalah seorang yang sudah menghasilkan film-film yang box office, salah satunya yaitu ada film Jurassic Park. Itu tidak dilakukan lagi. Itu kalau di era sekarang kita cenderung melihat sesuatu itu secara visual, dari desain, warna, tampilan, itu tentu barang-barang itu yang akan dipilih oleh kebanyakan orang. Kita lihat seperti sepeda motor, itu modelnya saja ganti-ganti terus. Mungkin mesinnya sama saja, tapi casingnya berbeda. Kemudian juga hal yang lain, mobil, atau mungkin peralatan-peralatan yang lain. Itu orang sekarang itu cenderung melihat desain, warna, dan juga tampilan visual. Nah, masalahnya guru-guru atau teman-teman atau mungkin termasuk kita sendiri itu banyak yang mengajar di kelas itu hanya masih dengan tulisan dan tulisan, mencatat dan seterusnya. Memang itu tidak berdosa ya, tetapi sehari-hari murid itu sudah melihat secara visual. Mereka terbiasa dengan gambar yang menarik, dengan desain, dengan warna dan sebagainya. Tentu pastilah pembelajaran kita kurang diminati oleh siswa. Nah, maksud dari sambutlah Spielberg ini adalah bagaimana kita mengemas tampilan yang akan kita tunjukkan atau mengemas pembelajaran kepada siswa agar pembelajaran kita menjadi menarik. Oke, selanjutnya yaitu akhirnya kita sebagai guru itu kita memegang tugas memuliakan pribadi-pribadi Indonesia yang biasa kita sebut sebagai murid. Mereka itu bergantung pada nilai-nilai yang sudah kita teladankan.
Nah, tugas kita adalah meningkatkan nilai kita bagi orang lain agar diri kita juga derajat kita meningkat di hadapan Tuhan. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, apa yang saya baca, apa yang saya rangkum dari ketiga buku yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ada masukan, ada saran, mungkin ada yang mau menambahkan, saya persilahkan. Ini masih ada beberapa menit lagi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Resti selaku moderator. Silakan. Halo, Bu Resti. Ya, terima kasih Pak atas presentasinya. Luar biasa isi presentasinya Pak. Iya, makasih. Betul-betul bermanfaat bagi kami, terutama saya, 7 wasiat hebat. Iya Pak. Iya. Terima kasih presentasi Pak. Sangat bermanfaat bagi kami. Isinya menginspirasi dan bermanfaat terutama ya yang masih menjadi guru biasa ini. Silakan kepada para partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan untuk melambaikan tangan ataupun bisa melalui chat. Ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang jelas, dipersilahkan. Tampaknya sudah jelas semua, Bu. Iya, Pak. Jenengan memaparkannya rinci, runtut, dan jelas, makanya tidak ada yang bertanya. Di sini mungkin pada tertidur, banyak. Bu. Tidak, Pak, banyak yang Pak. Presentasinya inspiratif. Kemudian materinya itu mengena, Pak. Materinya mengena bagi para partisipan. Oh iya, silahkan. Ini ada yang mau tanya, siapa ya? Saya, Bu. Ini Bu, yang anunya R itu, Bu. Saya Marwanti, Bu. Halo, Septi. Septi. Ya, halo Bu Resti. Halo. Ada yang mau tanya? Oh iya. Oh, ada yang mau tanya ini dinyalakan mic-nya. Inisial R siapa ya? Pak Roni, ini bagus sekali materinya. Materinya bagus, Pak. Semoga bisa dipraktekkan agar menjadi orang hebat. Saya, Ibu. Monggo, masih ada waktu bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Bapak presenter kita. Monggo yang mau menyampaikan saran atau pendapat atau mau bertanya, jangan sulit-sulit tapi. Ini ada yang tanya Pak, tapi di grup Pak Roni, Bu Lili dari Bu Lili. Oh iya. Nah, ini dari SS, dari siapa ya, SS ini Pak. Pak, bagaimana cara menangani rasa menunda-nunda untuk upgrade diri dan menghilangkan sifat deadliner?
deadliner. Oh ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Yang Ini dari lain Bu Lili mungkin. belum disampaikan dari chat ini, Pak. Bentar. Kok nggak ketahuan ya? Tolong Bu Septi, Bu Marwanti itu mau bertanya. Dibuka kasusnya. Ibu Silahkan Ibu Marwanti, sudah dibuka mic-nya kalau mau bertanya langsung. Sudah masuk berarti ini. Halo? Sudah Bu kan? Matur nuwun. Tadi ketinggalan beberapa menit untuk materi Pak Roni. Tadi itu 7 wasiat diambil dari buku apa nggih? Kemudian yang kedua, untuk menjadi baik seorang guru itu kan juga tergantung dari sebuah ekosistem sekolah. Nah, itu kira-kira gimana caranya agar kita bisa menjadi inspirator bagi sekolah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik, ada 2 pertanyaan. Bisa dijawab sekarang dulu ya. Nanti tidak takut lupa. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara untuk kita agar tidak menunda-nunda pekerjaan, kita sering menunggu deadline dan sebagainya. Ya memang kita biasa mempunyai sifat seperti itu. Kadang kita mempunyai kekuatan super kalau misalnya deadline-nya sudah mepet. Itu kekuatan kita, semangat kita jadi bertambah karena pekerjaan jadi harus segera selesai. Tapi kita sering terbentur bahwa ternyata pekerjaan itu tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang deadline. Akibatnya nanti pekerjaan yang kita tempuh itu menjadi tidak sempurna hasilnya, tidak seperti yang kalau kita persiapkan dengan matang-matang. Ya baik, tentu ini adalah motivasi, bagaimana motivasi intrinsik dari diri kita yang timbul, yaitu kembali kepada impian kita. Jadi kalau kita melihat impian kita, itu semangat kita itu akan bangkit lagi. Mungkin dari tugas-tugas yang banyak itu biar tidak bingung, biar tidak mana yang mau didahulukan dulu. Kita perhatikan dulu, kita urutkan, kita data mana tugas yang harus kita dahulukan. Kemudian juga hindari apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Kalau memang tugas itu sudah kita runtut, kita buat urut. Tentu kalau kepala sekolah ini biasa, karena mereka itu kalau kepala sekolah itu biasa bekerja dengan tanggal, melihat ke kalender. Oh, kalau tanggal sekian itu yang harus dikumpulkan apa biasanya, kalau tanggal sekian itu apa. Nah, sebagai guru kita juga harus mencontoh seperti itu. Kita lihat kalender atau apa yang harus didahulukan yang mana. Kemudian kalau sudah jelas itu kita bekerja dengan fokus sesuai dengan apa yang kita bisa, dan juga mungkin hasilnya kalau persiapannya cukup nanti hasilnya juga akan baik. Kemudian selanjutnya kalau lebih meningkatkan motivasi lagi, kita juga harus mempunyai partner. Partner di sini bisa kalau memang pasangan hidup kita tidak bekerja sebagai yang sesuai dengan keinginan. Misalnya kita punya tim, mempunyai teman-teman, misalnya saya mempunyai teman saya
Misalnya Mas Andi, dia seorang penulis, misalnya saya berteman dengan dia karena saya ingin belajar menulis. Kemudian saya mempunyai teman Mas Ahmad Kurniawan, itu dari Pleret, itu dia ahli dalam otak kanan, jadi dia mempunyai kemampuan kreativitas yang tinggi. Saya mempunyai teman namanya Mas Ridwan dari Piungan, dulu dari Sedayu di SD Brongkol, kemudian dia pindah ke Piungan. Nah, dia mempunyai mental semangat juang yang keras. Nah, itu yang teman-teman itu yang kadang-kadang saya tanya kalau saya menghadapi kesulitan. Sebenarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, 7 pertanyaan dari Bu Marwanti ya, 7 wasiat hebat ini tadi didapatkan dari buku apa? Ini tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu dari buku 10 jurus terlarang. Kok masih mau bisnis cara biasa? Yang kedua dari buku 13 wasiat terlarang. Yang ketiga dari buku judulnya Guru Super Indonesia. Nah, bagaimana cara menjadi inspirator di sekolah? Mungkin saya yakin ini Bu Marwanti ini sudah sebenarnya dia sudah menjadi inspirator di sekolahnya ya. Karena saya tahu dia banyak juga prestasi yang sudah dia lakukan selama ini, dan mungkin di sini saya ya cuma diuji lah, beliau menguji saya. Ya saya jawab sebisanya. Kalau menjadi inspirator jelas saya di sekolah belum ya. Mungkin kalau usaha yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, hubungan kita dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah itu harus bagus. Kalau hubungan kita bagus dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan mungkin juga dengan Bapak Ibu Guru, itu hubungan kita harus baik, harus bagus. Kemudian kita lihat dulu senior atau junior dan sebagainya, pendekatannya seperti apa. Kalau kita pendekatannya sudah bagus, nanti kita usul seperti apapun, insya Allah banyak persenannya itu banyak diterimanya kalau kita usul. Kalau hubungan kita sudah bagus, dan juga kita sering membantu pekerjaan mereka, kita melibatkan diri dalam kepentingan Bapak Ibu Guru yang lain. Itu kalau kita usul itu persenannya banyak diterimanya. Jadi kalau kuncinya itu, kalau hubungan kita sudah bagus, tinggal kita giringnya bagaimana. Kita mau jadi inspirator itu, mau usul-usul, mau mencontohkan atau mau membuat program itu bagaimana, pasti lebih besar diterimanya. Saya punya pengalaman di sekolah saya, itu saya usul yang pertama, sekolah dicat. Wah, alhamdulillah diterima. Yang kedua, diadakan senam kalau Jumat. Ya dulu diterima, dilaksanakan beberapa kali terus surut lagi. Kemudian ada penghijauan tanaman, saya usul, diterima. Wah, sekolah saya menjadi penuh tanaman bunga. Kemudian juga saya usul lagi, bagaimana kalau ikut momen dari WKM, wajib kunjung museum. Nah, diterima. Sekolah saya sudah berangkat 4 kali dalam 2 tahun. Tinggal bagaimana hubungan kita dengan Bapak Ibu Guru yang lain, dan juga nanti kita tinggal menggiring usul-usul kita seperti apa. Mungkin demikian jawaban yang bisa saya sampaikan untuk ibu-ibu berdua. Halo. Terima kasih Pak Roni. Ini ada yang bertanya Pak Roni. Ada Pak Imam. Apa yang harus dikuasai guru hebat zaman now? Karena beliau masih biasa dan ingin menjadi lebih bermanfaat. Jadi guru hebat, apa trik-triknya Pak? Kemudian yang kedua Pak, dari Bu Lili Pak.
Nggih. Bu Lili menanyakan bagaimana cara mewujudkan mimpi. Nggih. Bagaimana cara mewujudkan mimpi? Ya, itu Pak. Nggih. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan sesi yang kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana untuk trik-trik menjadi guru hebat zaman sekarang. Kita tahu zaman sekarang banyak yang tidak terduga ya, perubahannya begitu cepat dan sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai daya kreativitas tinggi. Juga kita harus selalu mengikuti perubahan. Juga kita kompetensinya harus selalu berkembang. Mungkin diantaranya kita caranya yaitu mengikuti kegiatan VCT ini untuk meningkatkan kompetensi kita. Untuk selanjutnya bagaimana pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara meraih impian, ya? Cara meraih impian, apa dulu impiannya? Ya mungkin kalau impian ke luar negeri, cara meraih impiannya yang pertama bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa asing. Kemudian bisa juga dengan apa, kalau tidak punya uang ya mungkin dengan mengikuti lomba-lomba. Misalnya lomba-lomba yang diadakan oleh Siameo, Siamolek, Revcon dan seterusnya. Bisa mengikuti beasiswa ke luar negeri. Nah, itu kalau keinginannya ke luar negeri. Kalau misalnya keinginannya ingin membeli apa, ya mungkin banyak ya sekarang ada bisnis-bisnis online. Ya itu ternyata hasilnya juga lumayan cukup banyak. Teman saya itu bisnis pakaian itu hasilnya juga di atas 5 jutaan. Walaupun hanya sebagai sambilan, tapi malah lebih tinggi itu daripada pokoknya. Tentunya dengan kreativitas itu semua akan menjadi mungkin. Dulu saya juga pernah itu ikut berjualan, ikut apa ya, istilahnya ya ikut ya bisnis lah kecil-kecilan. Saya mempunyai bisnis tanaman, bibit tanaman. Bibit tanaman itu saya jual di pameran-pameran. Ternyata pernah suatu ketika itu di pameran dalam waktu sekitar 2 jam itu saya mendapat keuntungan bersih itu sekitar 1 juta rupiah. Nah itu pernah, tapi tidak saya teruskan karena ya ada plus minusnya juga. Tinggal kita mau milih yang mana dengan kreativitas kita, dengan apa ya, ya kita membayangkan hal yang peluang-peluang itu bisa kita lihat kok sebenarnya kalau kita jeli dalam melihat peluang itu. Ya mungkin demikian Ibu. Ya Pak, terima kasih. Itu tadi Pak Imam, Bu Lili, Bu Marwanti sudah dijawab oleh Pak Roni. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya. Ya, karena waktunya sudah habis, monggo Pak Roni untuk menyampaikan kesimpulannya Pak. Oh iya, terima kasih Ibu untuk kesimpulan pada Bu Septiana. Malam hari ini. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai guru itu kita memegang tugas yang cukup berat karena tugas kita yaitu untuk pemuliaan siswa-siswa kita di masa mendatang. Mereka itu sekarang bergantung pada nilai-nilai yang kita teladankan, tergantung pada pikiran-pikiran yang kita miliki. Cara berpikir mereka juga mungkin mengikuti cara berpikir dari gurunya. Oleh karena itu, tugas kita yaitu
selalu meningkatkan kualitas diri kita agar kita bisa memberikan teladan yang terbaik, dan juga itu otomatis akan mengangkat harkat diri kita, derajat kita di hadapan Tuhan kita. Begitu, Ibu? Ya. Oh ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ya, Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu Waalaikumsalam Resti. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf kepada para partisipan yang belum bisa dijawab beberapa pertanyaannya karena waktunya sudah habis. Selanjutnya, waktu akan saya kembalikan kepada Ibu Diana sebagai host. Silakan, Bu Resti. Ya, terima kasih Bu Resti dan Pak Roni atas apa yang disampaikan hari ini. Ternyata membawa manfaat yang banyak sekali ya untuk kita, terutama bagi Bapak Ibu guru sekalian. Nah, akhirnya kita sampai pada waktu akhir, sudah pukul 21 lebih. Saatnya kita mengakhiri kolaborasi kami bertiga hari ini. Tentunya masih banyak kekurangan, terutama bagi saya sendiri. Untuk Pak Roni luar biasa ya. Nanti semoga ilmunya menular kepada kita semua. Demikian kolaborasi kami hari ini. Dari saya, kemudian sebagai moderator Ibu Resti Wisma Bintari, kami ucapkan terima kasih banyak sekali. Pak Roni Rahmawanto juga terima kasih sekali atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga nantinya kita semua dapat mengamalkan nggih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami bertiga untuk sesi yang perdana hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini.